Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel ya. Kita sudah di hari ke-12. Udah nggak terasa ya, udah mau 2 minggu aja gitu. Oke, di hari ke-12 ini ya, di Project 30 hari jadi YouTuber ya, atau konten kreator, gue akan bahas ya, temanya adalah pentingnya konsisten dan jadwal upload. Oke, jadi gue selalu bilang ya, bahwa memang kita ingin jadi YouTuber itu ya harus konsisten gitu ya, untuk membangun sebuah channel. Oke. Jadi tanpa basa-basi ya, intinya kita akan bahas putar pentingnya konsisten gitu ya. Oke, jadi kenapa sih konsisten itu penting ya? Oke, jadi algoritma YouTube itu suka channel ya dengan yang rutin upload ya, atau aktif gitu. Jadi kayak nanti bakal terdeteksi, wah bahwa channel ini tuh kayak niat banget gitu ya, sehingga nanti bisa direkomendasikan kayak gitu. Dengan ya kita harus sering upload kayak gitu ya, sering aktif gitu. Oke, dan nantinya juga penonton itu bakal inget ya dengan kita ya, dan nungguin video kita gitu ya, kalau ada yang benar-benar suka gitu. Makanya tema itu perlu ya, yang gue bilang tema itu perlu untuk dicari gitu. Lo lebih kayak spesifiknya itu ngebahas putar apa kayak gitu ya. Dan itu nantinya kalau ada yang nungguin, syukur-syukur lo bisa manage waktu ya. Misalkan setiap minggu lo upload satu aja juga bisa ya, misalkan di hari tertentu ya, seperti hari Kamis ya, itu silakan ya dibuat ya jadwal tetapnya, sehingga nanti followers ya atau viewers ya menunggu di waktu tertentu kayak gitu ya, yang sudah dijadwalkan. Biasanya ada tuh orang-orang bikin di bio ya, misalkan kayak update setiap hari Jumat atau update setiap hari Senin kayak gitu. Nah terus ya, kenapa kita harus konsisten itu bikin lo kelihatan serius gitu ya, nggak cuman kayak bikin channel itu iseng-iseng gitu. Tapi kadang ada yang iseng-iseng tapi malah meledak ya channelnya, malah rame. Nah tapi tetap ya harus ada kelihatan serius ya kayak gitu. Misalkan lo spesifik di ngebahas putar kuliner, ya udah kuliner terus kayak gitu. Nah kalau gue kayak tutorial, ya udah tutorial gitu ya. Ya walaupun pada awalnya memang lu kalau yang ngikutin ya tahu cerita gue ya, awal gue ngebangun ya, awalnya iseng gitu ya, dan ya bisa ada yang rame gitu ya, iseng tapi emang ada tujuannya gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Ini gue bukan sok ngajarin gitu ya, walaupun dengan viewersnya sedikit dan subscriber sedikit ya, tapi gue pengen saling sharing aja gitu, saling ya support gitu, biar lo mungkin yang ngerasain kayak pengen jadi YouTuber gitu, terus lo nggak ada temennya, nah gue bisa jadi partner lo gitu ya, biar sama-sama, biar bareng-bareng kayak gitu. Oke, jadi itu pentingnya ya kenapa kita harus konsisten. Nah terus dampak positif ya dari kita konsisten ya, nantinya bisa meningkatkan watch time ya. Jadi ini teman-teman yang mungkin belum mempunyai 4000 jam tayang, jadi dengan konsisten itu bakal tercapai nantinya gitu. Oke, dan juga bisa meningkatkan subscriber ya. Kalau kita nggak ada konten ya, gimana jam tayang mau naik dan juga subscriber mau naik kayak gitu ya, sehingga pentinglah dengan konsisten. Oke, dan video nanti juga bisa cepat direkomendasikan kayak gitu. Kayak lo pernah nggak ngeliat sebuah channel kecil tapi dia itu kayak sering upload gitu, sehingga mungkin viewersnya lagi dikit gitu, tapi dia muncul di beranda lo. Nah artinya itu mereka sudah konsisten kayak gitu, sehingga nanti direkomendasikan ya oleh YouTube, karena ya tadi bahwa channelnya adalah sedang aktif ya, rutin kayak gitu. Terus nantinya bikin penonton setia gitu atau loyal gitu, kayak misalkan wah ini gue tertarik nih dengan channel ini kayak gitu, dia konsisten, gue suka ngikutinnya kayak gitu. Nah nantinya itu jadi kayak pengikut lah, pengikut baru. Itu bagus banget ya untuk kita gitu, kontennya YouTube-nya gitu ya, mendatangkan penonton. Oke, nah terus bisa jadi nantinya dampak positifnya adalah ngebangun branding channel ya, misalkan yang kayak tadi gue bilang kuliner atau konten komedi ya, atau tutorial ya. Nah itu kita jadi branding gitu, sehingga harus konsisten dan niat gitu. Oke, nah di sini kalau teman-teman masih bingung ya cara bikin jadwal uploadnya itu gimana ya, di sini gua kasih metode yang simple dulu gitu. Pertama adalah 1 bulan sekali ya, sebulan sekali itu
udah paling ibaratnya malas banget gitu. Itu 1 bulan sekali. Nah, kalau nggak bisa 2 minggu sekali. Nah itu. Kalau nggak bisa juga ya, itu 1 minggu sekali. Ya seharusnya kebalik ya. Harusnya dari 1 minggu dulu, baru 2 minggu ya. Terus nanti 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa juga 1 tahun sekali kayak gitu. Cuman ya kalau 1 tahun sekali itu kelamaan gitu. Intinya kayak gitu ya. Mulai dari 1 bulan dulu. Terus nggak bisa dicoba challenge ya 2 minggu sekali, nggak bisa juga 1 minggu sekali kayak gitu. Nah kalau bisa ya, kalau sanggup 1 hari sekali itu ya. Kayak gue sendiri nih ya, di project 30 hari jadi YouTuber ini benar-benar setiap hari gitu gue syuting ya, ngedit gitu, dan bener-bener baru kayak gitu, nggak yang stok gitu. Kayak ya udah nih hari 12 ya udah gue syuting di hari 12 kayak gitu. Ya cuman kalau emang gue kedepannya gue memperhitungkan ya, gue sibuk ya, gue harus syuting sehari bisa 3 kali ya kalau memang kedepannya sibuk kayak gitu. Jadi nanti tinggal di update aja gitu, dijadwalkan ya. Oke, secara otomatis gitu. Nah, untuk pilih hari ya dan jam upload itu juga perlu ya. Misalkan kayak lo kontennya adalah hiburan. Nah, di jam-jam yang kosong gitu ya, seperti mungkin jam istirahat anak sekolah ya, atau yang kerja gitu, atau pulang kerja gitu. Itu kan biar kayak ada ibaratnya menghibur gitu ya. Menghibur ya orang-orang yang baru kerja terus nonton channel lo ya, kalau channelnya menghibur kayak gitu. Ya itu perlu juga karena ada beberapa yang mengatakan begitu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya yang penting 1 hari itu upload ya, dan kapan aja waktunya. Oke, dan itu perlu juga biar agar kita konsisten. Kalau kita setiap hari upload jam 7 ya udah, kita harus buat ya gimana caranya harus jam 7 kayak gitu. Itu penting ya. Pilih hari dan jam uploadnya, misalkan khusus ya hari Senin, ya udah hari Senin jam sekian sekian kayak gitu. Itu juga perlu kayak gitu. Oke. Nah, untuk manage waktu itu memang agak susah ya. Ini kembali lagi untuk jam upload itu atau pilih hari itu kita harus bisa manajemen waktu gitu. Itu perlu dibelajari gitu ya. Oke, disiplin sama waktu itu perlu. Oke, makanya jadi content creator memang ya itu, kalau kita mungkin kerja ya, terus kita mencoba merintis jadi YouTuber gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Kalau lo bisa, lo hebat kayak gitu. Oke, cuman ya selagi kalau masih muda ya harusnya semangat kayak gitu. Kalaupun yang mungkin udah 30 tahunan ke atas dan baru terpikirkan pengen jadi YouTuber ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mudah-mudahan nantinya bisa berhasil kayak gitu. Oke, jadi seperti itu, harus disiplin ya dalam kita membuat konten. Oke, lanjut. Tips konsisten ya. Ini gue kasih tipsnya, dimana gue yang gue katakan ya, sebenarnya ini setiap hari gue buatnya itu bener-bener langsung gitu, secara hari ke-12 ya hari ke-12 kayak gitu, perharinya kayak gitu. Cuman kalau ya yang tadi gue bilang, kalau kita mau stok ya, kita bisa syuting langsung sehari itu, kita harus benar-benar meluangkan waktu ya, misalkan sekitar 8 jam. Nah itu kita harus bisa mengatur waktunya ya, misalkan pengen stok ya itu sehari ya 3 ya, dalam waktu 8 jam itu. Nah itu benar-benar harus bisa. Nah makanya kita itu harus punya ide konten itu minimal 10 ya untuk kedepannya gitu, sehingga kita nanti tinggal di jadwal-jadwal aja gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh banyak orang ya. Itu tips ya biar kontennya upload gitu, upload secara konsisten gitu. Tips biar konsisten upload ya maksudnya gitu ya. Ini gue agak belibet, sorry. Oke, jadi kita harus punya daftar ide konten yang topiknya itu 10 ke depan ya, 10 hari atau ya 10 video lah kayak gitu. Itu kita syutingnya di hari itu juga gitu, pelan-pelan gitu ya. Nah terus kita jangan menunggu mood ya untuk membuat konten kayak gini. Misalkan gue kayak lagi nggak mood nih, pokoknya gue paksain aja mau ngomongnya belibet ya, nanti kan bisa di cut kayak gitu ya, mau ngomongnya nggak jelas, pokoknya itu kita udah men-challenge sendiri ya gitu ya, sehingga ya udah nggak perlu malas gitu. Pokoknya lawan aja rasa mood kita ya, mau kayak lagi lemes nih, misalnya gue lagi lemes nih, terus suaranya aduh gak enak banget ya gitu, pokoknya paksain aja, karena dalam membuat
YouTube itu ya atau konten itu kita konsisten ya, itu memaksa kita gitu. Kayak ya udah mau lu sakit ya kalau bisa bikin konten aja kayak gitu. Pokoknya gas aja terus gitu. Dan itu harus mengerjakannya sesuai jadwalnya. Misalkan lu dalam seminggu nih, lu bener-bener nggak ada mood gitu. Pokoknya paksain aja ya. Dalam seminggu ini lu cuma upload satu, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya lu harus setor gitu. Ibaratnya kayak lu punya utang ke diri lo sendiri kayak gitu, utang waktu gitu ya, utang konten kayak gitu untuk YouTube lo sendiri kayak gitu. Oke, jadi bener-bener harus dilawan ya, nggak usah nunggu mood. Mood itu diciptakannya, dibuat, jangan ditunggu. Kalau ditunggu moodnya itu malah nggak datang-datang gitu, malah ya udah, malah bener-bener larut kita dengan rebahan kayak gitu, scroll HP kayak gitu, sehingga nggak bakal mulai-mulai dan nanti menghilangkan kebiasaan konsisten kayak gitu. Oke, dan terus tips biar konsisten upload adalah mulai dari jadwal paling ringan ya, kayak tadi gue bilang ya, kayak kalau nggak bisa 1 minggu sekali, 2 minggu sekali coba kayak gitu, 2 minggu sekali nggak bisa, 1 bulan sekali nggak bisa, kalau nggak bisa juga benar-benar malas banget ya, 2 bulan sekali gitu, begitu 3 bulan sekali hingga 1 tahun ya. Cuman ya itu nanti apakah bakal direkomendasikan ya, ya itu akan susah, kayak kecuali lu kayak Agung Hapsa gitu ya, dia udah terkenal juga ya, nah itu dia kayak mungkin sebenarnya sibuk ya, cuman ya lo tahu sendiri ya kalau mengikutin channel Agung Hapsa itu dia bikin konten ya kadang 6 bulan sekali ya, setahun sekali, 1 bulan sekali kayak gitu. Banyak yang youtuber yang udah terkenal itu yang dilakukan ya, yang dimana mereka kayak jarang ya, artinya udah terkenal kayak gitu. Kalau kita yang belum terkenal ya, kita harus mau nggak mau harus konsisten kayak gitu. Oke, jadi seperti itulah untuk pembahasan pentingnya konsisten dan jadwal upload. Untuk jadwal upload itu sebenarnya itu nggak menentukan jam ya, yang penting lo sehari udah upload jam berapa aja kayak gitu. Kayak gue sendiri ya, kadang kalau sempet ya udah pagi, atau kadang siang, kadang sore, kadang malam kayak gitu, nggak nentu gitu ya, yang penting gue udah setor gitu ya, itu menjadi habits ya, konsisten gue gitu. Oke, itulah untuk uh, konsisten dalam membuat sebuah konten ya, pentingnya gitu ya, dan dampak positifnya konsisten seperti itu. Dan cara jadwalnya pokoknya lo harus bisa stok ya, punya 10 ide ya, terus lo gasin aja syuting dalam 1 hari tersebut kayak gitu ya. Tapi ya kalau bisa lo pokoknya gimana caranya ya harus bisa paksakan ya, mau seminggu sekali atau sehari sekali, itu udah paling harus banget gitu ya kalau pengen cepet ramai kayak gitu. Oke, thank you udah nonton video ini. Sorry banget nih kalau gue terbata-bata ya, agak belibet ya, penjelasannya agak kurang jelas, mohon dimaafkan karena gue juga lagi memaksakan ya untuk buat konten gitu. Semoga ada manfaatnya. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Tunggu di part video selanjutnya ya, sampai 30 hari. Oke, thank you. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan. Dah.